Hai semuanya, video kali ini akan membahas bagaimana membangun kedekatan pada anak yang harus dilakukan oleh orang tua. Mempunyai anak ketika sudah berkeluarga adalah keinginan setiap orang tua, dan anak merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mengasuh anaknya dengan baik dan benar, sehingga anak dapat merasakan kenyamanan yang diberikan oleh orang tuanya. Pola asuh yang diberikan oleh orang tua sangat menentukan suatu kedekatan anak dengan orang tua. Nah, ngomong-ngomong tentang pola asuh nih, apa sih pola asuh itu? Pola asuh. Pola asuh adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak dengan memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan agar anak mampu mencapai hal yang diinginkannya. Nah, setelah mengetahui pengertian dari pola asuh itu sendiri, sekarang apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak? Yuk, mari kita cari tahu. Faktor-faktor pola asuh anak. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, kultur budaya. Dan yang terakhir, status sosial ekonomi. Nah, itu dia ketiga faktor yang memengaruhi pola asuh anak. Selanjutnya, ada tipe-tipe pola asuh anak nih. Yang pertama, ada tipe pengasuhan otoriter. Gaya pengasuhan di mana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Yang kedua, tipe pengasuhan demokratis. Gaya pengasuhan di mana orang tua mendorong anak untuk mandiri, namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Yang ketiga, tipe pengasuhan permisif. Gaya pengasuhan di mana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Yang keempat, tipe pengasuhan situasional. Gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Selain pola asuh, dalam membangun kedekatan dengan anak, dibutuhkan juga sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai konsekuensi dari hubungan sosial. Karena manusia adalah makhluk sosial, hidup bermasyarakat sejak bangun tidur sampai tidur lagi dan selalu terlibat komunikasi. Nah, teman-teman, ternyata komunikasi mempunyai beberapa pola komunikasi juga loh. Yuk, simak. Pola komunikasi. Pola komunikasi yang pertama yaitu pola komunikasi satu arah. Contohnya, seperti orang tua yang sedang memberi nasihat atau pengajaran kepada anaknya. Pola komunikasi yang kedua yaitu pola komunikasi dua arah. Contohnya, seperti anak yang sedang berbicara ataupun bertanya kepada orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu pola komunikasi multi arah. Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara komunikator dan komunikan, tetapi juga melibatkan interaksi yang dinamis antara komunikan yang satu dan yang lainnya. Gimana sih cara orang tua berkomunikasi dengan anak? Mari kita lihat yang berikut ini. Cara orang tua berkomunikasi dengan anak melalui orang lain atau pihak ketiga.
Cara berkomunikasi ini pertama dilakukan oleh anak dalam menumbuhkan kepercayaan diri anak. Dengan menghindari secara langsung berkomunikasi dengan melibatkan orang tua secara langsung yang sedang berada di samping anak. Selain itu, dapat digunakan cara dengan memberikan komentar tentang mainan, baju yang sedang dipakainya, serta hal lainnya dengan catatan tidak langsung pada pokok pembicaraan. Bercerita. Mengingat anak sangat suka sekali dengan cerita, tetapi cerita yang disampaikan hendaknya sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, yang dapat diekspresikan melalui tulisan maupun gambar. Memfasilitasi. Dalam memfasilitasi, kita harus mampu mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan. Tetapi, anak harus diberikan respon terhadap pesan yang disampaikan melalui mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan jangan merefleksikan ungkapan negatif yang menunjukkan kesan yang jelek pada anak. Biblioterapi. Melalui pemberian buku atau majalah dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan dengan menceritakan isi buku atau majalah yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan kepada anak. Meminta untuk menyebutkan keinginan. Dengan meminta anak untuk menyebutkan keinginan, dapat diketahui berbagai keluhan yang dirasakan anak, dan keinginan tersebut dapat menunjukkan perasaan dan pikiran anak pada saat itu. Pilihan pro dan kontra. Teknik komunikasi ini sangat penting dalam menentukan atau mengetahui perasaan dan pikiran anak, dengan mengajukan pada situasi yang menunjukkan pilihan yang positif dan negatif sesuai dengan pendapat anak. Penggunaan skala. Penggunaan skala atau peringkat digunakan dalam mengungkapkan perasaan sakit pada anak, seperti penggunaan perasaan nyeri, cemas, sedih, dan lain-lain. Dengan menganjurkan anak untuk mengekspresikan perasaan sakitnya. Menulis. Melalui cara ini, anak akan dapat mengekspresikan dirinya baik pada keadaan sedih, marah, atau lainnya, dan biasanya banyak dilakukan pada anak yang jengkel, marah, dan diam. Cara ini dapat dilakukan apabila anak sudah memiliki kemampuan untuk menulis. Menggambar. Menggambar pun dapat digunakan untuk mengungkapkan ekspresinya. Perasaan jengkel, marah yang biasanya dapat diungkapkan melalui gambar, dan anak akan mengungkapkan perasaannya. Dan yang terakhir yaitu bermain. Bermain alat efektif pada anak dalam membantu berkomunikasi. Melalui ini, hubungan interpersonal antara anak dan orang di sekitarnya dapat terjalin dan pesan-pesan dapat disampaikan. Sekian pembahasan di video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.